Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Mardianti, NIM 200400669 dari kelas 2C, Prodi D3 Teknik Komputer, Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan rangkuman dari bab 3 dan bab 4 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Mari kita simak videonya. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari bab 3 dan bab 4 ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan elemen-elemen dalam lingkungan basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang organisasi basis data. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan skema dan subskema. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan arsitektur dalam basis data. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep DBMS. Yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat kamus data. Yang ketujuh, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis model data dan dapat membuat model data untuk suatu contoh kasus. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan model data rasional beserta aturan dan bahasa yang digunakan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen relasi dan kunci relasi. Dan yang terakhir atau yang ke-10, mahasiswa mampu membuat relasi antar tabel. Kita menuju materi dimulai dari bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang lingkungan basis data. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin penting beserta rinciannya. Yang pertama, kekangan dalam basis data. Kekangan dalam basis data terdiri dari 7. Yang pertama, redundansi data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, isolasi data untuk standarisasi. Yang keempat, banyaknya pemakai atau multi-user. Yang kelima, masalah keamanan. Yang keenam, masalah integritas. Dan yang terakhir, masalah kebebasan atau independence. Poin yang kedua, organisasi file basis data. Jenis media penyimpanan file itu ada 2. Yang pertama, SASD atau Sequential Access Storage Device, yaitu pembacaan rekod harus urut dan penulisan hanya bisa sekali. Yang kedua, DASD atau Direct Access Storage Device, yaitu data disimpan dalam bentuk karakter. Poin yang ketiga yaitu skema dan subskema. Skema memberikan deskripsi hubungan antara logik lengkap dari basis data, sedangkan subskema merupakan deskripsi terpisah dari rinci data record. Poin yang keempat, arsitektur sistem basis data. Jenis arsitektur basis data terdiri dari 3. Yang pertama, sistem tunggal atau standalone, yaitu hanya bisa dipakai oleh satu pemakai. Yang kedua, sistem terpusat atau centralized system, yaitu terdiri dari sebuah server dan terminal yang terpusat. Dan yang ketiga, sistem client server untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada sistem terpusat. Poin yang kelima, konsep Data Base Management System atau DBMS. Komponen utamanya yaitu Query Language, Report Generator, DML atau Data Manipulation Language, DDL atau Data Definition Language, selanjutnya Recovery, Data Dictionary, Database, dan Access Routine. Poin yang ke-6 yaitu kamus data. Kamus data sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem dan untuk merancang input, laporan, dan database. Poin yang ke-7 atau yang terakhir. Model data berbasis objek terdiri dari 2, yaitu Entity Relationship Model dan Semantic Model. Model data berbasis record terdiri dari 4. Yang pertama, relational model, yaitu menjelaskan hubungan antar data dengan menggambarkan ke dalam tabel. Yang kedua, hierarchical model atau tree structure, menjelaskan hubungan antar data dalam bentuk bertingkat. Yang ketiga, network model atau plex structure, yaitu child mempunyai lebih dari satu parent. Dan yang keempat, model data berbasis fisik. Selanjutnya,
kita menuju materi bab 4. Bab 4 menjelaskan tentang relational database model. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin penting dan beserta rinciannya. Yang pertama, terminologi. Istilah-istilah dalam model basis data relasional yaitu record atau tuple, baris dalam relasi. Yang kedua, cardinality atau record dalam relasi. Yang ketiga, atribut atau kolom dalam relasi. Yang keempat, domain atau batasan nilai atribut dan tipe datanya. Yang kelima, derajat atau degree yaitu kolom dalam relasi. Selanjutnya ada candidate key atau atribut untuk membedakan record. Selanjutnya ada primary key yaitu salah satu CK untuk membedakan record. Selanjutnya ada alternate key yaitu CK yang tidak dipilih menjadi PK. Selanjutnya ada unary relation yaitu relasi satu kolom. Selanjutnya ada binary relation yaitu relasi 2 kolom, dan yang terakhir ternary relation yaitu relasi 3 kolom. Poin yang kedua yaitu karakteristik model basis data relasional. Yang pertama, semua entry data pada baris dan kolom harus mempunyai nilai tunggal. Yang kedua, semua entry data pada kolom relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Yang ketiga, masing-masing kolom dalam satu relasi mempunyai nama yang unik. Dan yang terakhir, pada relasi yang sama tidak ada dua baris yang identik. Poin yang ketiga yaitu komponen relasi. Komponen relasi mempunyai dua komponen. Yang pertama, intension atau terdiri dari dua struktur. Yang kedua, extension, yaitu untuk menunjukkan isi tabel pada waktu yang selalu berubah. Poin yang keempat, yaitu kunci relasi. Kunci relasi terdiri dari dua. Yang pertama, integritas entity atau nilai atribut yang dipilih sebagai PK tidak boleh nol. Yang kedua, integritas referensial. Contohnya, jika nilai tabel A harus sama dengan nilai tabel B. Poin yang kelima yaitu relasi antar entity. Ada dua jenis, yaitu relasi antar entity dalam satu tabel dan relasi banyak tabel. Dan yang terakhir atau yang keenam, basis data yang baik. Keuntungannya, yang pertama, tabel dan relasi lebih kompak. Yang kedua, struktur tabel lebih efisien dan sistematik. Yang ketiga, kebutuhan ruang penyimpanan data lebih efisien. Yang keempat, redundansi data yang optimal akan meningkatkan integritas data. Dan yang terakhir, tidak ada ambiguitas data di semua tabel. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.